Baik, perkenalkan kami dari kelompok kelas Desain Analisis Algoritma B kelompok 11. Saya Putrani Sugitasari, NIM 1824103092. Dan nama saya Maulida Izzatin Hasanah, NIM 192410103020. Saya Dieva Erlia Putri, NIM 192410103026. Kami di sini akan membawakan materi mengenai closed pair problem, metode define and conquer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi problem solving. Closed pair problem merupakan sebuah permasalahan yang mengenai suatu titik tertentu berada pada jarak yang paling dekat dengan titik yang lain, atau titik pasangannya seperti pada sebuah graf. Permasalahan semacam ini dapat diselesaikan menggunakan metode divide and conquer dengan cara membagi permasalahan tersebut menjadi dua sub yang sama. Kemudian masing-masing sub tersebut dibagi kembali menjadi dua atau hingga mendapatkan solusi permasalahan yang optimal. Nah, algoritma divide and conquer ini juga merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian masalah konteks hal, yaitu permasalahan yang memiliki aplikasi terapan yang cukup banyak, seperti pada grafika komputer, otomasi desain, pengenalan pola, dan lain sebagainya. Dan juga ternyata algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang cukup kecil dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut jika dibandingkan dengan algoritma lainnya. Kemudian next. Kemudian cara kerja algoritmanya di sini berdasarkan metode yang digunakan yaitu divide and conquer, maka cara kerjanya yaitu divide. Divide di sini yaitu membagi suatu permasalahan menjadi dua sub permasalahan yang lebih kecil dan dibagi lagi secara berulang-ulang terus-menerus. Kemudian conquer di sini menyelesaikan suatu permasalahan dari masing-masing sub permasalahan yang ada. Untuk dapat menggunakan algoritma divide and conquer, maka diperlukan algoritma brute force. Algoritma brute force di sini yaitu sebagai langkah awalnya yang menentukan jarak antar titik yang satu dengan yang lainnya dan memberikan jarak terkecil ke divide and conquer. Lalu divide and conquer yang akan menghitung jarak terkecilnya. Baik, ini adalah gambaran dari cara kerja algoritmanya. Langkah pertama menginputkan sebanyak n titik dalam bentuk array. Kemudian membagi sederetan array tersebut menjadi dua bagian, sehingga menjadi sub 1 dan sub 2. Semisalkan terdapat 12 inputan titik dalam satu array, maka jika dibagi dua akan menjadi 6 inputan titik dalam masing-masing array tersebut. Lalu menentukan jarak terkecil dari masing-masing sub array yaitu sub 1 dan sub 2 secara rekursif. Selanjutnya mencari pasangan suatu titik yang berasal dari sub 1 dan titik lainnya berasal dari sub 2. Lalu mengurutkan jarak titik pada masing-masing array dengan cara menyortir dan menggabungkan secara rekursif. Kemudian mencari jarak terkecil di setiap titik antar titik satu sama yang lainnya yang sudah diurutkan sehingga mendapatkan hasil akhir yang nilainya tersebut dapat dikembalikan atau return value. Ini adalah kode dan running programnya. Yang langkah pertama yaitu import math yang digunakan agar program dapat menggunakan fungsi pada modul math.
Kemudian import copy dan membuat kelas bernama titik di baris keempat untuk mewakili titik pada bidang 2 dimensi. Dan fungsi method init di baris kelima yang akan pertama kali dijalankan atau diproses sebelum metode lainnya. Lalu menuliskan fungsi utilitas dengan nama jar baris ke-9 untuk menemukan jarak antara dua titik. Kemudian masuk pada metode brute force di baris ke-13 dengan membuat fungsi dengan nama brute force untuk mengembalikan jarak terkecil antara dua titik dalam T-array dengan ukuran n. Menuliskan kembali fungsi utilitas untuk menemukan jarak antara titik terdekat dengan nama strip close baris ke-21. Strip dengan ukuran tertentu dan semua poin pada strip array diurutkan menurut koordinat Y. Return terde di baris ke-31 di sini digunakan untuk mengembalikan nilai jarak terdekat sama seperti return terde yang sebelumnya. Kemudian menuliskan fungsi rekursif dengan nama close util baris ke-33 untuk menemukan jarak terkecil. Array T di sini berisi semua titik yang diurutkan menurut koordinat X. Dibuatnya sebuah kondisi if baris ke-35 di mana n lebih kecil dari sama dengan 3. Kemudian kembalikan nilai brute force. Untuk menentukan nilai tengahnya yaitu mid sama dengan 2, mid sama dengan n dibagi 2, dan meletakkan titik tengah pada mid titik sama dengan T kurung siku mid. Lalu simpan array sub kiri dan sub kanan pada T1 dan TR. Selanjutnya menulis DL di baris ke-44 sebagai jarak terkecil dari sebelah kiri titik tengah dan DR baris 45 sebagai jarak terkecil di sebelah kanan titik tengah. Menentukan yang lebih kecil dari dua jarak tersebut disimbolkan dengan D di baris ke-47 dengan membandingkan, lalu buat strip array yang berisi poin paling terdekat. Strip yang dimaksudkan di sini adalah sebuah jarak, return mid dalam kurung terde A dan terde B ini baris ke-60 untuk mengembalikan nilai jarak terkecil dari masing-masing sub yang sudah didapatkan. Kemudian fungsi utama yang digunakan untuk menentukan jarak terkecil adalah fungsi close di baris 62 dengan menggunakan search key lambda titik dan kembalikan nilainya pada baris 67. Lalu inputkan array titik sebanyak 12 titik dari perhitungan n sama dengan len dalam kurung T baris ke-72 untuk mengetahui panjang atau jumlah anggota array-nya. Sehingga dapat ditampilkan nilai jarak terkecil dari print jarak terkecil berdasarkan fungsi close dalam kurung T, n di baris ke-73 dan hasilnya adalah 2,8284 di tampilan hasilnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas alasan algoritma tersebut tergolong ke strateginya. Jadi metode divide and conquer yang menggunakan algoritma brute force dan divide and conquer tergolong dalam metode yang baik untuk digunakan dalam pencarian jarak terkecil. Karena algoritma tersebut memiliki kompleksitas waktu yang baik, kemudian dapat dimodifikasi dalam menentukan titik dengan jarak terkecil. Walau brute force yang membantu dalam penentuan jarak terkecil, tetapi divide and conquer juga sangat detail dalam menghitung jarak terkecil dari hasil perhitungan brute force. Sehingga kedua algoritma tersebut bisa menghasilkan perhitungan yang sangat detail sampai yang paling kecil. Selanjutnya, analisa waktu algoritma. Di sini kita menghitung waktu algoritma menggunakan rumus Pico yang merupakan metrik dalam pengukuran kompleksitas algoritma. Dengan rumus umumnya yaitu Tn sama dengan T n kali log n, di mana n ini merupakan banyaknya inputan dalam sebuah array. Dan dari contoh yang sebelumnya,
kita memakai N sama dengan 12. Dan langsung saja pada rumusnya, T12 sama dengan T12 kali log 12 kali log 12. Hasil dari log 12 adalah 1,08. Jadi rumusnya T12 kali 1,08 kali 1,08, hasilnya adalah T13,99. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam presentasi kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.